Oke, ya kita lanjutkan. Jadi tadi sampai di mana saya juga lupa tuh yang keputusnya sampai di mana. Intinya gini, bahwa pemegang saham dia akan terbebas dari tanggung jawab tak terbatas kalau dia tidak melampaui kewenangannya berupa secara garis besar dia tidak menjadikan PT itu hanya sebagai topeng, sebagai nominee company, perusahaan boneka, namanya saja PT. Dia buat kamuflase saja. Ya, bisa yang cara tadi saya bilang kata anak saya nih, noob Pak kalau begitu. Artinya cemen gitu, cara habis dari PT langsung dialihkan ke pemegang saham itu cara noob katanya. Masih amatiran gitu. Ya, caranya apa? Pelan-pelan digeser gitu, memberikan keuntungan. Ini namanya di sini jadi cost center, ini profit center. Tapi belum profit center juga, profit centernya di sini nanti. Tapi kalau jualnya murah, belinya mahal gitu. Nah, di sini kan untungnya gede tuh. Ini jual murah, beli mahal dan seterusnya. Ini yang disebut dengan transfer pricing. Yang gitu ya. Nah, itu menjadikan kalau bisa dibuktikan bahwa praktek-praktek itu terjadi, maka dia nggak bisa limited liabilities lagi. Sehingga perusahaan ini rugi. Bank ngerasa, wah udah dikacangin nih sama si pemegang saham, digeser-geser. Nah, tindakan jual beli ini kalau kata bank, kalau Anda ingat materi pelajaran hukum perdata, bank boleh membatalkan transaksi ini. Tindakan bank menggugat ke pengadilan supaya dibatalkan transaksi ini disebut tindakan apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Aksio? Ada yang masih ingat? Nama cewek? Paulina. Pauliana. Oh Aksio ya, Pauliana. bisa dibatalkan kalau bisa membuktikan bahwa transaksi ini nggak benar, harusnya nggak terjadi. Misalnya pengalihan aset dan seterusnya dijual murah dan segala macam, maka bisa dibatalkan. Itu kalau terkait dengan oh kok kenapa malah di stop. Nah, ya jadi itu yang mesti dipahami bahwa pemegang saham dia tanggung jawabnya nggak terbatas kalau apa? Kalau dia menjadikan perusahaan itu sebagai kendaraan bisnisnya ataupun hanya sebagai topeng. Buktinya apa? Dia sangat dominan, mempengaruhi, menyuruh direksi atau apalagi kalau direksinya anaknya sendiri, perusahaan tertutup misalnya. Atau dia sendiri direksinya, pemegang saham yang segala tindak lakunya, tindak laku perusahaan itu hanya menguntungkan kepentingan pribadi. Nah, maka dia tidak ada namanya limited liabilities lagi. Karena seolah-olah terjadi manunggaling atau bersatunya dua entitas menjadi satu. Sebenarnya satu gitu. Maka nggak ada pemisahan kan karena dia satu gitu. Nah, kemudian direksi. Saya lompat ke Dewan Komisaris dulu karena ini agak panjang pembahasannya. Dewan Komisaris fungsinya adalah memberikan supervisi dulu ya, supervisi dan advice, mengawasi atau supervisi dan memberikan nasihat atau advice, supervise dan advice. Kalau ini tidak dilakukan, maka dia salah. Makanya contoh seperti tadi Pak Ahok ya. Kalau diem saja, salah juga. Harus mengingatkan, melarang, membatalkan, dikirim surat gitu. Ini larang tindakanmu. Seharusnya begini, begitu, dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh bertindak selaku direktur gitu. Jadi gitu ya, ngerti ya. Kalau melakukan tindakan yang menjadi wewenang direktur utama, itu salah karena melakukan sesuatu yang tidak boleh. Tapi kalau diam saja, sementara ada tindakan direktur utama, direksi yang menyalahi aturan atau berpotensi membawa kerugian perseroan, itu juga salah. Kenapa? Karena melakukan perbuatan berupa tidak melakukan sesuatu, padahal menurut undang-undang kewajiban komisaris harusnya memberikan masukan atau saran. Gitu. Ya, ini bisa diletakkan, dipahami dengan baik. Ya.
Nah, jadi Dewan Komisaris kalau diem saja, kalau anak-anak sekarang, kalau angkatan kalian ini gabut gitu ya, cuma nerima honornya doang, fee, honorario, gratifikasi, tancim, ya kalau ada kerugian dia nggak terbatas lagi tanggung jawabnya karena dia tidak melakukan tugas pengawasan. Jadi jangan disangka tugas komisaris itu enak karena dia harus ikut bertanggung jawab kalau misalnya, tapi kalau dia sudah melakukan itu dan direksi tetap jalan, misalnya ada kerugian, maka dia akan terlepas dari tanggung jawab pribadi. Nah, sekarang direksi tugasnya apa? Dia melakukan pengurusan, tindakan keluar, mengikat kontrak, melakukan pembelian, penjualan, ambil kredit, memberikan kredit, membuka cabang, mengakuisisi, merger, konsolidasi, dan lain segala macam. Pokoknya wakil perusahaan keluar yang bisa tanda tangan itu direksi. Komisaris nggak bisa. Pemegang saham nggak bisa. Harus direksinya. Direksi itu bisa direkturnya cuma satu, direksinya cuma satu, direktur utama saja, atau ada direktur yang lain tergantung skala bisnis dan kebutuhan dari PT yang bersangkutan. Nah, nanti juga di anggaran dasar ditentukan siapa direktur apa yang bisa melakukan tanda tangan. Apakah hanya direktur utama atau direktur utama bisa memberikan kewenangan atau kuasa kepada direktur yang lain misalnya. Nah, itu di anggaran dasar bunyi. Nah, direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengurusan, mewakili perseroan, maka dia harus tunduk pada prinsip-prinsip yang namanya secara normatif tadi ya, secara normatif dia harus tunduk pada undang-undang dan anggaran dasar tadi kan, itu secara normatif. Tapi secara praktek bisnis dan teoritis, dia harus terikat pada prinsip-prinsip ini, teman-teman. Fiduciary duty tadi. Prinsip amanah. Prinsip amanah ini dijabarkan, diuraikan dalam beberapa konsep-konsep prinsip rinciannya. Atau terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Ada namanya duty of loyalty. Dia harus loyal pada perseroan. Loyalitasnya itu pada perseroan. Jangan sampai dia direksi PTA, ketika dia tahu ada proyek bagus, ini dari PKN STAN nih, ada mahasiswa lagi mau ujian, butuh laptop sekian ribu laptop, 3.000 laptop misalnya. Oh, STAN tuh kalau pembayarannya bagus, untungnya juga lumayan. Mending saya geser, padahal PKN STAN ketika membuka tender atau melakukan penunjukan langsung, dia nunjuknya PTA, tapi direksinya ngomong, saya punya PT yang lain kok, PTB. Saya ajukan PTB aja deh, dan PKN STAN nggak masalah. Karena pernah menghubungi, sebentar ada chat. Oke, silakan yang mau thread. Dia menggunakan PTB atau PTC. Mentang-mentang bagus, ketika ada proyek yang bagus digeser ke perusahaan dia. Tapi kalau yang spekulasinya, gamblingnya tinggi, potensi untungnya dibawa ke PTA ini. Itu namanya dia tidak loyal. Untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan, atau dia melanggar prinsip yang namanya duty of loyalty. Dia nggak loyal kepada perseroan. Dia tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah direksi di situ. Ya, kan tidak ada larangan direksi di banyak tempat, kecuali yang berpotensi menimbulkan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu nggak ada larangan gitu. Ya, jadi duty of loyalty itu menunjuk salah satu unsur atau komponen dari fiduciary duty. Kemudian ada yang namanya duty of care, prinsip kehati-hatian. Jadi dalam mengelola perusahaan dia harus hati-hati. Caranya gimana supaya hati-hati? Karena hati-hati itu dia harus tidak hanya kesalahan itu, yang namanya kesalahan. Itu bukan hanya karena kesengajaan, tapi juga karena kehilafan atau kelalaian. Baik karena negligence, ataupun recklessness, ceroboh, atau tidak hati-hati, atau ceroboh, gitu ya.
ataupun ya tadi kelalaian, ceroboh, kemudian abai gitu ya terhadap potensi kerugian, sudah tahu bahwa ke depan itu energi ataupun misalnya batu bara itu akan dibatasi ekspor oleh pemerintah, tapi dia sengaja masuk ke sektor itu. Dia investasi buka cabang ataupun mengakuisisi perusahaan di bidang itu. Dia tahu bahwa transportasi online itu sudah makin menggurita, sengaja dia bikin ekspansi, bikin taksi offline misalnya. Saat ini memang masih bagus, tapi dia nggak ngelihat itu, nggak nanya ke ahli. Dia nggak nanya ke expert di bidang itu. Bahwa ke depan gimana prospeknya. Oh, pemerintah ada kemungkinan mau melarang nih. Jadi dia nggak antisipatif. Baik karena nggak mau, atau cuek, atau bandel gitu. Karena dia tidak menggunakan prinsip-prinsip duty of care. Ya, jadi prinsip kehati-hatian ketika mau ekspansi usaha, mesti mempertimbangkan, nanya ahli, dan lain sebagainya. Ya. SOP-nya dijalankan. Ada namanya feasibility studies. Studi kelayakan. Dia sudah melakukan studi kelayakan atau belum? Jangan asal gebrak, nabrak sini, oh lalu bagus, pakai feeling gitu. Kalau perusahaan dia sendiri sih nggak masalah, pakai intuisi bisnis, feeling, dan segala macam. Hanya murni. Walaupun dalam bisnis memang diperlukan teman-teman, namanya intuisi bisnis feeling. Karena kalau nggak segera saya ambil peluang ini, keburu diambil kompetitor. Jadi mengelola perusahaan itu nggak mudahnya di situ direksi. Di satu sisi akan menghasilkan laba besar, di sisi lain kerugian yang berakibat pada tanggung jawab pada dirinya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian duty of good faith, harus itikat baik. Memang itu dimaksudkan perusahaan, dia nggak sengaja, kalaupun lalai dan segala macam, rugi, memang perbuatan atau tindakan dulu ketika mau memilih untuk belanja stok, sudah tahu bahwa produk A ini nanti ke depan selera masyarakat udah nggak banyak yang ini, tapi dia nyetoknya besar gitu, sehingga nggak laku. Trennya orang udah nggak suka model seperti A. Laptop dengan model seperti ini, dengan keyboard yang begini dan seterusnya, udah nggak laku. Dengan kapasitas memori dan RAM sekian, udah nggak laku karena trennya untuk yang segmen ini orang jadi gamer misalnya. Dia nggak butuh lagi yang spek seperti ini. Tapi dia nyetok banyak. Kenapa? Karena kebetulan dari perusahaan dia yang lain, keburu dia nggak laku, keburu obsolete, di stok banyak sama dia. Berarti dia nggak ada good faith di sana. Itikat baiknya nggak ada. Kemudian duty of disclosure, dia harus transparan terhadap pemegang saham, harus kepada pihak dia yang tertentu, dia tidak main belakang, memang harus memberikan informasi yang memadai, itu bagian dari fiduciary duty. Dan prinsip-prinsip fiduciary duty yang lainnya, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengemban amanah yang baik. Pengemban amanah dari pemegang saham, orang yang dipercaya dari pemegang saham, yang dapat dipercaya gitu. Nah, terakhir secara konsep, jika si direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip fiduciary duty, ya, melakukan ini, maka dengan berbagai parameter tadi, maka kepadanya berlaku yang namanya business judgment rule. Artinya, dia dilindungi dengan prinsip business judgment rule. Seandainya dalam menjalankan kegiatan usaha, melakukan aktivitas bisnis, melakukan terobosan usaha, ternyata terjadi kerugian, bahkan sampai kepailitan, gitu, pailit karena nggak bisa ngelunasi utangnya lagi, maka dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban.
Kenapa? Karena dia sudah dilindungi dengan prinsip business judgment rule. Itu resiko bisnis katanya. Orang bisnis kan ada untungnya. Ternyata lagi buka usaha rumah makan besar gitu. Buka cabang di mana-mana. Bikin perusahaan travel. Waktu itu kan di Bali, waktu itu kan di Danau Toba, waktu itu kan di Lombok, waktu itu di Banyuwangi kan sedang lagi dibangun destinasi baru. Dia investasi, rumah makan, hotel, segala macam. Nggak lama ada pandemi. Ada pandemi. Dilarang. Masyarakat bilang bergerak. Kalau dia bilang buka juga dia. Kalau buka ada sanksinya, bukan hanya administrasi, sanksi pidana juga kalau berani buka. Maka kan pemasukan nggak ada. Padahal ketika membuka cabang-cabang itu sudah melakukan feasibility study, studi kelayakan, dan segala macam sudah dilakukan. Tapi masih rugi saja, yaitu namanya risiko bisnis. Masa maunya untung doang? Nah, pemegang saham merasa, tapi kan dia begini, tapi dia direksi bisa ngomong, saya udah melakukan segalanya. Terkait dengan prinsip fiduciary duty. Maka saya berhak dapat perlindungan berdasarkan konsep atau prinsip business judgment rules. Itu pertimbangan bisnis saya waktu itu. Karena orang bisnis itu butuh intuisi. Intuisi itu nggak bisa diukur. Ya tadi saya bilang, melihat peluang bisnis itu kalau nggak take it or leave it gitu, hilang, diambil orang, nggak bergerak. Memang sih nggak ada ruginya, tapi kita nggak dapat untung, nggak dapat pemasukan. Itu kerugian juga namanya, yang disebut dengan opportunity cost. Jadi kalau nggak mau rugi ya jangan bergerak. Tapi itu sesungguhnya bagi seorang pengusaha tidak melakukan apapun itu kerugian sendiri. Kerugian kehilangan peluang atau opportunity cost. Gitu ya. Nah, jadi yang perlu Anda pahami bahwa dia limited liabilities, tapi limited liabilities itu akan tersingkap atau piercing kalau ada kondisi-kondisi ini. Ini secara normatif garis besarnya itu. Nah, detailnya Anda lihat, ini termasuk bacaan-bacaan ini ya. Anda baca ya, saya sudah kutipkan dari banyak sumber itu. Anda cek di Undang-Undang PT, kapan sih terjadi piercing? Kalau pemegang saham, lihat di sini. Terkait dengan kepailitan juga nanti di Undang-Undang PT ada yang nggak tahu ini apakah kepailitan sudah ada belum ya. Kerugian nanti ada kepailitan juga. Kalau kepailitan bisa diminta tanggung jawab nggak? Ini kan pemegang saham, ini direksi, ini dewan komisaris. Kapan dia harus diminta pertanggungjawaban? Dia bisa, tapi kalau dia bisa membuktikan telah begini, maka dia nggak bisa dikenakan. Ini yang kerugian ya. Ada lagi di pasal belakang, saya lupa pasalnya, nanti saya carikan juga ya, kalau terjadi kepailitan. Kepailitan, harta si perseroan nggak cukup, maka kapan direksi, komisaris, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban? Secara umum dia bisa dimintain, bisa di Undang-Undang PT, tapi kalau dia bisa membuktikan bahwa dia telah melakukan pengurusan dengan baik, komisaris telah melakukan pengawasan dengan baik, pemegang saham tidak melakukan ultra vires berupa menyalahgunakan PT untuk kepentingan pribadinya, maka dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Ya, seterusnya teori-teori Anda baca sendiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah, persyaratan badan hukum. Nah, termasuk ini ya. Kapan sih pemegang saham? Oh, waktu belum berdiri dia udah melakukan, belum ada pengesahan dia udah melakukan tindakan-tindakan. Nah, dan seterusnya. Itikat baik, kehati-hatian, kemudian batasannya apa? Oh, ini yang pengurusan jalan yang dimaksud untuk kepentingan perseroan ya. Nah, ini prinsip-prinsip badan hukum, teori badan hukum. Kalau mau baca silakan. Ini prinsip-prinsip fiduciary duty sehingga dia layak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas harta pribadinya berdasarkan prinsip yang tadi ya, limited liabilities itu lahir kalau dia melakukan fiduciary duty, sehingga kalau ada kerugian itu masuk kategori resiko bisnis judgment rule gitu ya. Nah, salah satu juga di dalamnya ada namanya yang tadi pemegang saham
Kalau dia menggunakan PT untuk kepentingan pribadi, itu namanya ada teori namanya alter ego. Alter ego. Teori personal, personifikasi. Jadi kalau pemegang saham bekerja untuk dirinya sendiri, itu alter egonya dia. Ini alter egonya ya si PT. Tapi kalau PT digunakan oleh pemegang saham, maka alter egonya satu. Jadi representasinya personifikasi PT inilah personifikasi dia, terjadi alter ego itu, maka tanggung jawabnya menjadi unlimited. Karena dia menggunakan PT untuk kepentingan dia, si pemegang saham. Terjadi PT itu menjadi alter egonya si pemegang saham gitu. Itu terkait dengan teori-teori yang di RPS ada alter ego, saya tuliskan di sana. Untuk pengetahuan Anda, itulah prinsip alter ego. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Selebihnya nanti dibaca sendiri ya, yang tadi. Izin bertanya, Pak. Ya, Mika. Yang terkait alter ego tadi, berarti kalau misalkan itu benar terjadi ya, Pak, itu tanggung jawab dari pemegang sahamnya untuk kasih setoran atas sahamnya itu juga dihapuskan, Pak? Tanggung jawab pemegang saham Untuk atas maksudnya gimana? setoran. Maksudnya gimana, Mika? Jadi tadi untuk yang pemegang saham menggunakan kepentingan pribadi PT, nah itu kan disebut alter ego ya, Pak? Ya, ya. Terus? Kemudian jika itu benar terbukti, apakah artinya berarti kewajiban dari si pemegang saham ini untuk memberikan setoran untuk sahamnya itu juga dihapuskan, Pak? Oh, Karena ada pencampuran harta pribadi sama harta PT itu, Pak. oke. Jadi yang perlu teman-teman pahami begini. Jadi PT ini ceritanya proses pendiriannya sudah selesai. Artinya nggak ada masalah terkait dengan pendirian. Bahwa ketika pendirian PT terjadi, kan pemegang saham harus melakukan penyetoran modal. Karena syarat untuk pendirian PT kan harus ada setoran modal dari para pendirinya. Yang sekarang ini berdasarkan PP 29 kemarin ya, yang terbaru ya kita pakai Undang-Undang Cipta Kerja. Besarannya tidak ditentukan minimalnya, berapapun boleh, tapi harus tertuang di situ ada setoran modal. Tapi dalam prakteknya ya teman-teman, karena berdasarkan PP nomor 29 tahun 2016 kalau nggak sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya. 2016 sampai 2018 ya. Yang kemarin nanti slide buka lagi ya, saya udah tulis tuh. Tidak diwajibkan kalau dulu waktu awal Undang-Undang PT awal berjalan sebelum ada Permen Kumham atau sebelum ada PP 29 itu, notaris harus minta tanda bukti setor ke bank. Jadi para pemegang saham itu harus memberikan tanda bukti setor ke bank kepada si PT. Gitu ya. Nah, walaupun nanti juga itu masih rekening dia karena PT belum punya rekening karena belum berdiri kan. Akhirnya nggak diwajibkan lagi. Nah, sekarang jumlah minimalnya juga dulu kan ditentukan modal dasar 50 juta, modal ditempatkan dan di store penuh itu seperempatnya, berarti 12 juta. Jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya sebelum PP 29 itu ya, tahun 2016 atau 2018 nanti ada cek lagi ya. Itu sudah nggak ditentukan lagi jumlah minimal. Mau Rp1 pun nggak masalah gitu. Karena tergantung kesepakatan. Tapi tentu niat untuk bikin PT itu kan nanti aktenya akan dilihat oleh lawan transaksi kita. Oh ini PT apa nih abal-abal, masa modalnya cuma Rp1. Tentu dia nggak mau bertransaksi dengan kita. Ya, nah tapi tidak ada keharusan minimal 50 juta, nggak ada. Sehingga yang distorkan harus 12,5 juta, nggak ada. Nah, itu isu terkait dengan pendirian. Jadi untuk pendiriannya sudah selesai nih, Mika. Setor sudah berdiri. Nah, PT dalam menjalankan tugasnya tadi, kalau misalnya ada kerugian, modalnya cuma misalnya 500 juta, hartanya 500 juta. Mengalami penyusutan. Kalau di neraca itu kan Anda lihat di neraca kan pakai nilai historical cost dia, harga perolehan. Tapi kan ternyata nilainya mengalami penyusutan, nggak laku barang ini kalau mesin-mesin ini dijual lagi udah nggak up to date.
udah obsolete nih. Kalau bikin produk-produk ini udah nggak ada yang butuh lagi. Maka ada penurunan nilai. Kan ada seorang penilai kan, tahu nilai pasarnya dan lain sebagainya. Kemudian nggak mampu lunasin utang. Maka setoran modal tadi digunakan uang cash yang dimiliki perusahaan kan dipakai lunasin utang. Kalau perlu hartanya dijual untuk lunasin utang-utangnya. Tapi kan nggak cukup karena nilai marketnya merosot. Nah, kalau nggak cukup hartanya begini, untuk si kreditor kan nggak terima. Kok masih kurang nih? Kreditor akan bisa minta pertanggungjawaban pemegang saham untuk menambahin lagi dari harta pribadi si pemegang saham. Kenapa? Karena si kreditor tahu duit yang dulu saya pinjamkan ke perseroan ngalirnya ke Anda juga. Jadi Anda cuma menggunakan perseroan ini sebagai topeng saja. Gitu. Gitu ya Mika. Ya, karena telah terjadi alter ego. Anda menggunakan ini sebagai topeng kendaraan Anda bahwa perseroan adalah Anda adalah perseroan. Maka kalau perseroan gagal, sesungguhnya yang gagal ya Anda gitu. Bisa dimengerti ya, Mika? Baik, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Waktu tinggal 10 menit nih. Apa namanya? Zoom-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, Ya, Andis. ini ngonfirmasi ulang sih Pak. Jadi untuk limited liabilities terkait pemegang saham, komisaris dan direksi itu bisa hilang semisal mereka melakukan hal-hal yang tadi Bapak jelaskan kan Pak. Nah, Ya. terkait pertanyaan saya ini Pak, gimana kita bedakan si direksi ini lalai sama salah dalam mengambil keputusan Pak yang berakibat menimbulkan kerugian Pak. Itu sih Pak. Oke. Terima Pertanyaannya kasih. bagus. Pertanyaannya bagus. Secara garis besar yang kamu konfirmasi tadi itu benar ya. Yang kamu konfirmasi benar dan itu bukan PR ya, tantangan terberat dalam membuktikan apakah direksi telah melakukan langkah-langkah atau tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip fiduciary duty atau tidak, itu yang berat di dalam pembuktian. Jadi hukum pembuktian itu sangat penting dalam proses penanganan suatu perkara. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia sengaja, lalai, abai, loyal, nggak ada kepentingan. Kalau misalnya yang tahu niatnya dia ini ingin memperkaya ataupun demi kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi, si direksi susah mengukurnya. Nah, oleh karenanya mesti dilihat secara real dia sudah melakukan tahapan-tahapan apa dalam rangka menunjukkan prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilakukan. Ketika mau melakukan ekspansi usaha, apakah dia sudah melakukan tindakan-tindakan tadi salah satu masuk dalam kategori feasibility studies, studi kelayakan. Dia meng-hire expert nggak, ahli nggak di bidang itu. Kemudian mengundang ahli itu pun ternyata juga serba salah. Kalau skala bisnis yang kecil, ngundang expert yang level internasional tentu kemahalan. Ya kan? Tapi paling tidak dia sudah melakukan upaya-upaya itu, melakukan pencarian informasi, sudah mengkonfirmasi instansi terkait. Jadi yang intuisi bisnisnya, tapi direksi itu punya diskresi. Yaitu diskresi wewenang direksi itu gitu untuk mengambil peluang, untuk melakukan buka cabang di Singapura, mengakuisisi perusahaan di bidang tiketing. Oh, kayaknya bagus nih kalau saya ambil tiketing karena kita bergerak di bidang MICE gitu, meeting, insentif, convention and exhibition misalnya. Tapi kalau tiketingnya kita beli juga, kita beli sekian persen gitu. Oh, ternyata nggak lama
perusahaan-perusahaan di bidang tiketing nggak laku karena orang lebih cenderung langsung ke IO-nya gitu misalnya. Kan rugi tuh, udah investasi banyak, udah beli saham sekian besar gitu. Tapi kalau itu sudah dilakukan, jadi awalnya untuk membedakan apakah itu sudah melakukan langkah-langkah kajian yang mendalam atau tidak, itu mesti ada buktinya. Jadi kalau hanya feeling saja, padahal dia nggak expert di situ, maka itu bisa masuk kategori dia lalai atau tidak hati-hati. Jadi kalau hanya feeling saja tanpa melalui kajian yang akademis yang bisa hanya selera pakai tes ya, kayak dukun gitu loh, Dis. Nah, walaupun terkadang orang bisnis itu main seperti nggak ada hitung-hitungan matematika juga bisa sukses juga gitu. Coba bayangkan siapa yang nyangka ini case yang nyata ya. Berapa banyak orang yang sekarang kaya mendadak di dunia digital seperti ini untuk sesuatu yang orang nggak perkirakan gitu. Orang bilangnya ini ecek-ecek gitu. Tapi ternyata tren orang, kita lihat ya, misalnya kita bicara tentang YouTube misalnya. Berapa banyak para ahli, para expert dengan yang punya ilmu segudang, ilmunya mahal-mahal gitu ya, di-upload di YouTube. Nggak ada yang nonton. Tapi ada orang hai naik motor nabrak, bikin lucu-lucuan yang nggak jelas gitu. Penontonnya jutaan, ratusan juta gitu. Itu kan nggak bisa ini ya. Jadi antara intuisi bisnis dengan pertimbangan bisnis yang matematis itu seringkali tidak bisa sejalan. Akan tetapi itulah konsekuensi dari badan hukum, Dis. Kalau itu perusahaan pribadi, ya monggo silakan pakai intuisi bisnis Anda sebagai pengelola milik Anda. Itu kan duit-duitmu sendiri. Tapi ingat, seperti nyambung dengan pertanyaan Mika tadi, kalau rugi ya rugi sampai ke to the bone ya gitu, sampai ke harta pribadimu, bahkan sampai ke tulang-tulangmu, kamu harus ikut ke jiwa ragamu itu gitu. Tapi kalau sebagai PT, konsekuensinya ingat, Anda ini perusahaan ini bukan perusahaan nenek moyangmu. Sehingga kalau mau ngambil keputusan bisnis, jangan hanya pakai intuisimu semata karena kamu menggendong amanah teori keagenan, berdasarkan teori keagenan, Anda itu agennya dari pemegang saham. Sehingga ada prosedur tahapan yang tidak melulu hanya berdasarkan intuisi bisnis semata. Beda kalau ini perusahaan pribadimu, ya monggo. Tapi karena ini bukan perusahaan pribadimu, kamu punya tanggung jawab kepada pemegang saham, maka langkah-langkahmu harus melalui tahapan-tahapan yang walaupun terkadang ini berpotensi akan kita kalah cepat dengan perusahaan yang lain. Tapi ya mau nggak mau, suka nggak suka, anggaran dasarnya bilang kalau Anda mau melakukan ini harus melakukan tahapan ini, melakukan kajian tertentu, mengundang siapa, dan lain sebagainya, maka lakukan. Nah biasanya itu dibunyikan di anggaran dasar, Dis. Jadi parameternya itu. Tapi di sisi lain tentu ada faktor-faktor non teknis yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa dia telah lalai, teledor, atau sebaliknya dia sudah mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan bisnis yang tepat. Gitu ya Handis, ini waktunya udah tinggal 2 menit nih. Nanti bisa dilanjutkan, Anda boleh tanya di WA Group atau nanti di pertemuan ke-6 ya. Oke, saya akhiri untuk kuliah kita pertemuan ke-5 hari ini. Sampai ketemu hari Senin ya. Kita tuh hari Senin lagi di minggu depan untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 untuk minggu berikutnya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Pak. Oke.